Selamat pagi Pak Yusdani. Selamat pagi Pak Yan. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Baik. Begini Pak, saya mau observasi Bapak besok. Tapi sebelum observasi ini saya mau melakukan intra dulu Pak. Ada sedikit pembicaraan, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Bapak, walaupun yang ada hubungannya dengan observasi saya yang akan dilaksanakan besoknya itu Pak. Pertanyaan yang pertama ini Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan besoknya itu? Ya, terima kasih Pak Yan. Bagaimana memberikan satu pertanyaan kepada saya sebagai guru Pinjas Tek, pendidikan jasmani, olahraga dan rekreasi. Jadi sekarang sudah berubah Pak Yan, bukan lagi Pinjas, ya, Pinjas Tek sesuai dengan pendidikan yang saya terima di STKIP Melawi. Jadi sudah berubah. Jadi salah satu pelajaran yang akan saya sampaikan yaitu sesuai dengan basic saya, yaitu olahraga. Yang mau saya sampaikan untuk besoknya itu adalah tentang permainan bola besar, yaitu temanya sepak bola. Kemudian subtemanya itu adalah menendang bola. Jadi di dalam persiapan saya atau dalam pembuatan RTP saya sesuai dengan basic saya, karena bagaimanapun kita seorang pendidik itu sebelum kita mengajar itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan-aturan main di dalam menyampaikan suatu pelajaran atau materi, ya Pak ya. Oh iya. Jadi sesuai dengan tema yang saya buat di sini. Jadi sebelum saya menyampaikan suatu pelajaran, saya harus melihat silabus. Dan setelah saya melihat silabus, saya tuangkan di dalam pembuatan RPP Pak Yan. Oh iya. Jadi di dalam RPP itu sesuai dengan Pak Yan tanya, situ mungkin kata Pak Yan tadi tujuan pembelajaran apa yang harus Pak Yan persiapkan. Iya. Karena sesuai dengan runtut dan aturan RPP, jadi tujuan pembelajaran saya sesuai dengan materi. Yang pertama yang harus saya siapkan di situ sesuai dengan subtemanya menendang bola. Jadi menendang bola itu dibagi lagi ada beberapa, yaitu yang pertama itu saya menyiapkan si anak harus mampu atau dapat menendang bola kaki dengan luar. Itu Pak Yan. Ya, jadi itu. Jadi menendang bola itu bukan hanya dengan kaki luar. Kemudian setelah itu saya persiapkan juga anak harus mampu atau dapat melakukan atau menendang bola dengan kaki dalam. Nah, di situ sudah ada dua. Ya, jadi menendang bola itu bukan hanya semata-mata menendang Pak Yan. Biasanya anak-anak itu setelah dia mempelajari materi permainan sepak bola, siapa tahu anak-anak kita ini punya bakat, jadi pemain terbaik, jadi dia bisa menjadi pemain, itu harapan kita menjadi pemain terkenal. Iya, tujuan kita itu. Jadi kalau dia sudah menguasai cara menendang bola dengan kaki luar seperti ini, menendang bola dengan kaki dalam seperti ini, jadi dia tidak lagi mendapat suatu persoalan atau masalah menjadi seorang atlet sepak bola. Ya seperti itu Pak Yan. Nah, terus yang ketiga, anak harus dapat melakukan atau menendang bola dengan kura-kura kaki. Nah, jadi si anak ini sudah mempunyai 3 hal yang dia harus dikuasai di dalam permainan sepak bola Pak Yan. Iya. Nah,
Jangan hanya semata-mata pandai main bola. Tetapi tidak bisa membedakan mana yang ceritanya menendang dengan kaki dalam, mana yang ceritanya menendang dengan kaki luar, dan mana ceritanya yang menendang dengan kaki pura-pura kaki. Nah, jadi ketiga hal ini, ketiga pokok permasalahannya, si anak harus bisa dan mampu menguasai. Dan bisa membedakan mana kaki dalam, mana kaki luar, dan pura-pura kaki. Nah, ya kalau dia sudah menguasai, jadi insya Allah, nah dia bisa menjadi pertama. Dia mungkin kalau kita bawa di dalam psikolog belajar, berarti anak itu sudah mampu melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kalau misalnya dia dibawa ke tim, mungkin dia seorang pemain tim yang terbaik, kan seperti saya. Kalau misalnya melanjut lagi ke tingkat dunia, mungkin dia sebagai pemain dunia yang terbaik. Semoga terus. Gitu. Jadi di sini kita menyampaikan sesuatu materi, jadi tujuannya juga anak itu harus mampu dan bisa. Pertama, mampu melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kedua, kalau dia memang bisa, dia harus bisa menjadi atlet terbaik atau pemain terbaik, bahkan pemain dunia. Nah, itu harapan kita. Ya, itu tujuan pembelajaran. Supaya mungkin hanya itu saja. Mungkin untuk tujuan pembelajarannya Pak Yan. Itu yang tahap pertama dari RPP. Berarti dalam tujuan pembelajaran ini strateginya itu ada 3 tadi Pak ya. Menendang bolanya apa tadi? Menendang bola dengan kaki luar, menendang bola dengan kaki dalam, dan menendang bola dengan pura-pura kaki. Jadi harus mampu dan bisa itu. Betul Pak. Ada lagi ini Pak ini. Bagaimana dia mau menjadi pemain terbaik? Atau mungkin anak yang kita kategorikan mampu atau bisa melakukan sesuatu, kalau 3 hal ini dia tidak menguasai, kan seperti itu dia. Betul. Jadi ketiga hal ini seorang anak, seorang atlet atau pemain terbaik harus menguasai. Seperti itu Pak. Jadi untuk sementara mungkin untuk tahap pertama dari FPP saya tentang pembelajaran itu yang bisa saya jelaskan dulu Pak. Pak. Terima kasih Pak Yus. Ada lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan dengan Bapak, ada hubungannya dengan pembelajaran yang besok Bapak praktekkan gitu ya. Pertanyaan yang kedua nih Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai sewaktu pembelajaran besok itu apa ya Pak? Itu kayak Yang pertama saya mempersiapkan tujuan pembelajaran. Sekarang kita berbicara yang kedua ya. Tahap yang kedua yaitu area pengembangan yang hendak dicapai. Atau yang kita inginkan lah. Kayaknya. Karena memang seorang guru itu, apalagi kalau seandainya kita sudah mengajar sesuai dengan perangkat mengajar sudah lengkap dari silabus mungkin SPP, tentunya segala sesuatu yang sudah sampaikan itu kita ingin mendapatkan satu capaian atau hasil. Betul Pak ya. Kan gitu. Jadi artinya kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, pencapaian itu kan bisa kita lihat apakah tercapai atau tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan seperti itu. Tadi ini artinya tidak memaksakan suatu kehendak kepada anak. Berarti keinginan anak itu ya Pak ya. Kita juga harus melihat apa sebenarnya kemauan dan keinginan anak itu. Model metode apa sebenarnya diinginkan. Karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang itu kan tidak boleh seorang pendidik atau seorang guru itu memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Betul Pak. Betul. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, baik di zaman kita dulu. Kalau di zaman kita dulu itu sistemnya sistem diktator harus. Kalau nggak bisa dihukum. Betul Pak. Betul. Jadi kalau zaman sekarang, kalau saya dengar
apapun, setiap ada menteri, setiap pergantian presiden itu kurikulum itu selalu berubah. Iya Pak. Nah, jadi mau tidak mau, kita seorang pendidik, kita seorang guru ini mau tidak mau, ya, mau tidak mau, kita harus mengikuti arahan atau kurikulum yang ditetapkan oleh seorang menteri atau seorang pejabat negara kita. Kan Demi kemajuan Pak. Ya, demi kemajuan. Jadi area yang harus saya capai itu pengembangannya, satu itu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh anak. Nah, ini jadi kita tuh seorang guru itu harus punya kemampuan cara berpikir, mungkin di situ kan, cara mengolah penyampaian materi, agar anak ini mudah memahami. Oh iya betul. Memahami, mudah menerima, dan kita juga seorang guru itu pertama suara itu harus lantang Pak Iwan. Iya. Harus jelas. Iya. Biar mudah didengar Pak ya, mudah didengar, mudah diterima oleh siswa. Kan seperti itu. Iya betul. Harus jelas. Jadi agar supaya apa yang kita inginkan sesuai dengan materi itu anak bisa melakukannya dengan benar. Seperti itu Pak Iwan. Apalagi kita di luar kelas. Ya. Kalau di dalam kelas oke lah, mungkin suara kita agak sedikit kecil pun nggak masalah. Tapi kalau di luar kelas itu suara kita memang harus lantang. Iya, karena pas ya. Pembicaraan kita harus pas, apa yang kita bicarakan itulah. Jangan istilahnya kita ngomong itu sama-sama itu nggak boleh Pak ya. Oh, begitu. Iya, jadi kalau kita ngomongnya harus pas, harus jelas sesuai dengan poin yang pertama tadi, ya. Jadi anak itu paham, mencerna, anak itu langsung mengerti. Anak itu langsung tahu, oh ini maunya Pak Guru Pencas ini. Maksud tadi menendang kaki dengan kaki dalam. Kalau suara kita lantang, kaki dalam itu yang mana anak-anak? Paling tidak kan seperti itu. Nah ini loh kaki dalam. Langsung kita tunjuk kaki kita. Nah ini loh kaki luar. Nah ini loh pura-pura kaki. Berarti kita tunjukkan dulu. Iya, kita tunjukkan. Begini. Ya, jadi di situ jelas. Nah, jadi anak paham. Ini loh anak-anak kaki dalam tuh. Misalnya ini loh anak-anak kaki luar itu. Oh iya. Ya ini loh anak-anak pura-pura kaki. Caranya seperti ini. Posisi badan seperti ini. Nah, kalau kita sudah jelas, kalau kita sudah lantang, insya Allah anak itu akan cepat paham dan mengerti. Oh iya betul Pak. Ya itu poin yang pertama dalam pengembangan anak. Terus poin yang kedua, penyajian kegiatan pembelajaran yang bersifat individual dan kelompok. Nah, ini awalnya kita kan menjelaskan satu-satu dulu anak. Nah, anak-anak nanti dulu satu-satu ini. Nah, si A, si B, si C. Nah, mungkin di situ ada beberapa. Ini kalau bolanya satu-satu, kalau bolanya hanya satu buah, paling anak itu kan dipanggil satu-satu. Nah, coba kamu tendang bola seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Kaki apa Pak Guru? Misalnya ada anak yang pura-pura tahu dan memang anak itu memang tidak tahu. Menendang seperti apa Pak Guru? Menendang kaki dengan kaki luar. Mana tadi kaki luar? Mungkin ada yang langsung tanggap, ada yang langsung bisa, dan ada yang langsung mengerti dan paham. Ada juga yang memang tidak tahu sama sekali. Bertingkat. Jadi di pasti anak-anak itu, karena anak ini banyak, ada yang langsung mengerti, ada yang setengah mengerti, dan ada yang juga tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti sama sekali Pak ya. Berarti dalam arti ini dipetakan dulu ya Pak ya, pemetaan ya. Jadi di situ. Jadi penyajiannya itu tadi ada yang pakai individual dan kelompok. Jadi kita individual dulu. Ini kamu dulu si A, si B, si C sampai semuanya anak ini melakukan. Kamu lakukan dulu cara menendang bola dengan kaki dalam. Lakukan. Nah, di situ kita langsung mengobservasi atau mengadakan suatu penilaian atau penelitian. Si A ini bisa, si A ini benar, ini agak benar.
oh ini salah, oh ini tidak benar sama sekali. Itu secara individual tadi Pak Ian. Secara individual baru kita mengarah ke kelompok tadi. Disatukan mereka. Jadi bisa duduk. Kita ada 2 di situ. Kita lihat satu-satu untuk mempermudah kita. Kemudian itu pakai kelompok. Tujuannya apa? Yang tadi pakai kelompok. Nah, yang tidak tahu sama sekali tadi melihat kawannya yang sudah bisa, sehingga anak yang sudah bisa tadi bisa memberikan contoh kepada anak yang belum bisa. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah memberikan sampai kepada anak yang bisa, memberikannya kepada anak yang belum bisa. Nah, itu tujuan tadi. Makanya sudah kita bagi. Yang pertama kita lihat secara individual atau satu-satu. Yang kedua kita pakai kelompok. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, ada 3 orang misalnya, sana 3, sini 3, sana 3, sini 3. Nah, jadi begitu dan nendang, ini yang betul nih. Jadi harus kita berikan suatu semacam penghargaan agar si anak itu merasa gitu, saya bisa. Ada kelebihan. Jadi dia merasa, saya sudah bisa. Ini loh anak-anak, ini yang benar nih. Motivasi ya. Kita satu motivasi. Agar yang tidak tahu tadi pengen juga seperti yang sudah tahu, yang sudah benar. Ini loh yang benar. Si A cara menendang bola dengan kaki 2. Jadi tujuannya ini. Terus lanjut. Sampai di situ kita mengambil suatu kesimpulan. Jadi ada beberapa anak yang sudah bisa, sudah mampu, dan ada beberapa anak yang belum dikategorikan belum mampu, dan bahkan ada anak yang memang sama sekali tidak mampu dan tidak bisa. Karena di sekian banyak anak itu kan ada anak yang suka olahraga, ada juga yang tidak suka olahraga. Nah, itu makanya yang seperti kita katakan dari awal itu tadi, sesuai dengan metode cara mengajar sekarang itu, jadi seorang pendidik itu tidak boleh memaksakan suatu kehendak. Karena hobi anak itu berbeda-beda. Tidak sama. Itu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial emosi dalam menghadapi keberagaman kemampuan siswa. Jadi kita ini harus mampu mengintrospeksi emosi, mengendalikan emosi. Karena di beberapa anak itu ragamnya itu bermacam-macam, Pak Ian. Iya, betul. Ada yang mungkin pura-pura nggak dengar pembicaraan atau penjelasan kita ketika kita menyampaikan materi di lapangan. Ada juga yang serius, bahkan apa yang saya katakan tadi. Bahkan anak itu ada yang tidak suka sama sekali dengan olahraga, tidak hobi olahraga. Tetapi seorang guru itu macam mana kita menyikapinya? Jangan langsung emosi, jangan langsung marah, langsung main misalnya panggil-panggil di zaman kita dulu kan, main praktek, paling itu kan nggak boleh. Kalau di zaman sekarang kita sudah aturan. Bisa nanti kita kena. Itu yang pertama. Yang kedua, anak menjadi takut dan malas belajar di dalam kegiatan kita. Kalau seandainya seorang guru tidak bisa mengendalikan emosi, dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak. Dan kita lihat anak-anak ini apa maunya, seperti apa metode yang dimaunya. Apakah metode bermain, apakah metode seperti apa? Gitu. Jadi metode itu sebenarnya itulah salah satu cara seorang guru untuk menarik siswa agar siswa kita selalu ingin belajar, betah, nggak bosan itu kayak. Pelajaran itu disukai. Begitu. Jadi macam mana kita membuat suatu metode agar anak ini betah dan suka di suatu pelajaran yang kita sampaikan.
tidak bosan. Kadang-kadang waktunya 1 jam tuh masih sebentar kan dulu, lanjut lagi. Biarpun keadaan misalnya kalau saya di olahraga itu kan panas. Jadi dia tidak merasa bosan karena metode kita itu tadi cocok untuk anak-anak. Kan seperti itu Pak Yu. Nah, jadi kesimpulannya untuk area tadi itu yang hendak kita capai, jadi kita tidak boleh terlalu takut dan terlalu memaksakan suatu kehendak kepada anak. Jadi kita mungkin kalau bisa kita bertanya, metode kita seperti apa anak? Apa kita bermain? Nah, apa kita seperti apa? Nah, itu Pak Yan. Karena apa yang kita katakan dari awal itu, karena sekarang pembelajaran itu tidak boleh memaksakan suatu kehendak kepada anak. Ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin di situ anak merasa bosan dan bahkan tidak mau sekolah. Karena gurunya terlalu memaksakan dia harus. Karena metodenya itu tadi mungkin tidak tepat atau salah. Nah, mungkin itu yang Pak Yan. Nah, untuk poin kedua, yang saya capai. Terima kasih Pak Izdani. Tapi ini masih ada satu pertanyaan lagi. Masih ada. Iya, masih ada. Kebetulan, ini Pak, dalam pembelajaran yang akan Bapak sampaikan besok itu strategi yang dipersiapkan. Strategi yang bagaimana ini Pak? Apakah di sana Bapak menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana, metodenya juga, medianya yang digunakan itu yang bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Yan. Jadi sesuai dengan bentuk atau mungkin itu aturan dalam pembuatan RPT. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, ada pengembangan, mungkin juga ada metode dan strategi persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama di sini metode saya. Pertama metode saya di situ ada ceramah Pak Yan. Ceramah pun kalau seorang guru itu untuk menyampaikan satu materi, dia kan pasti ngomong dulu. Ini anak-anak, hari ini kita belajar ini kan itu kan mungkin itulah tadi yang dikatakan tadi metode ceramah kan. Jadi nanti materi kita hari ini. Kemudian mungkin itu temanya ini, subtemanya ini. Seperti ini. Setelah itu sambil kita melakukan metode ceramah itu, di samping itu kita juga harus melakukan suatu pengamatan. Jadi kita seorang pendidik atau guru, jangan semata-mata kita ceramah Pak Yan. Kita juga harus menyelesaikan. Kalau kita di dalam kelas itu harus diselesai. Apalagi kalau memang di luar, ya kan? Di luar itu ruang lingkup kelas dengan luar itu kan berbeda. Kalau ruang lingkup di dalam kelas itu mungkin kan terbatas, hanya mungkin 6x6. Tapi kalau di luar itu kan luas. Jadi kalau kita hanya ceramah doang tanpa mengadakan suatu pengamatan kepada anak, mungkin ada anak yang liar, ada anak yang nyeleneh, ada anak yang bukan lah gitu kan. Yang paling tidak kita harus membenarkan dia, memberikan pengarahan. Mengapa seperti itu? Berarti jangan memojokkannya, gitu ya, Pak. Ya kan seperti itu. Jadi di metode kita. Terus yang tidak kalah penting itu observasi. Setelah ceramah kita lakukan, tadi pengamatan sudah kita lakukan dalam tindak lanjut, tingkah laku atau dalam dia melakukan suatu melakukan suatu gerakan-gerakan yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Itu kita amati, setelah itu kita melakukan observasi. Sejauh mana anak yang mampu, anak yang saya katakan tadi tidak mampu dan mampu. Itu. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu strategi yang harus saya persiapkan. Jadi kita seorang pendidik ini, saya yakinlah yang namanya seorang guru itu semuanya punya strategi di dalam mengajar. Antara Pak Iya dengan saya strateginya pasti tidak sama. Iya kan? Iya betul Pak. Mungkin antara Pak Iya dengan saya strateginya, caranya mengajar itu pasti beda. Iya. Nggak sama. Punya saya, trik saya seperti ini strateginya.
bagaimana supaya anak ini betah dan merasa tidak terpaksa dan merasa gimana gitu kan? Intinya maunya anak itu kita jangan memaksakan kehendak anak gitu ya. Jadi strategi kita ini tetap beda. Antara Pak Ayah dengan saya strateginya atau caranya tetap tidak sama. Betul tuh Pak. Tapi cara masing-masing lah ya kan? Iya. Yang tidak kalah pentingnya dan tidak terlepas itu tujuan kita supaya anak ini benar-benar mau belajar, tidak merasa terpaksa, tidak merasa ditakut-takuti. Karena sekarang seperti yang kita katakan tadi, sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kurikulum, seorang pendidik, seorang guru tidak boleh memaksakan suatu kehendak kepada anak. Iya Pak. Nah itu salah satu strategi kita. Terus yang satu itu, yang pertama harus saya persiapkan itu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, yang sesuai dengan materi. Jadi perangkat-perangkatnya itu harus saya siapkan. Dari perangkatnya misalnya situ apa? Pertama tadi mungkin saya setelah melihat silabus, saya lihat perangkatnya RPP. Setelah RPP saya buat cek sampai terakhir. Apa materi, apa metodenya di situ? Materinya apa? Misalnya alat yang kita sampaikan di situ, permainan bola besar dengan subtema, dengan tema ini, subtema ini. Tentu saya mempersiapkan di situ yang saya katakan tadi sesuai dengan materi. Pertama peluit, kedua bola kaki, ya kan? Ya, ketiga misalnya tidak kalah pentingnya tadi lapangan. Berarti itu yang termasuk dengan media Pak ya? Iya, media. Dan kan ada hubungan dengan perangkat. Perangkat atau media pembelajaran ya. Jadi terus yang selanjutnya saya harus bisa memberikan suatu contoh yang nyata kepada anak-anak agar siswa mampu menyelesaikan suatu masalah atau persoalan yang berkaitan dengan permainan bola besar atau sepak bola. Jadi saya harus memberikan suatu tindakan atau suatu contoh yang nyata kepada anak-anak. Satu contoh tadi, ini loh anak-anak cara menendang bola dengan kaki dalam. Ini loh anak-anak cara menendang bola dengan kaki luar. Ini loh anak-anak cara menendang bola dengan bola kaki. Posisi tubuh seperti ini, posisi badan seperti ini. Kaki ini harus ke depan, kaki ini harus ke samping. Jadi kita harus memberikan suatu contoh yang nyata, yang benar. Sehingga anak bisa meniru dan tidak salah. Itu Pak ya. Jadi kita memberikan suatu contoh, suatu tindak yang nyata itu agar anak tidak bingung, agar anak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan tadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Itu Pak Ian. Karena di dalam yang namanya suatu pelajaran itu pasti ada suatu problema atau permasalahan. Karena tidak semua anak itu mampu menyerap apa yang kita sampaikan. Karena tidak semua anak itu bisa melakukan apa yang kita inginkan. Apalagi sekarang cara pembelajaran kan kita sudah beda. Yang saya katakan tadi berulang-ulang kali tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi kita lihat semua anak, keinginan anak, maunya seperti apa. Jadi kita harus bisa. Begitu Pak Ian. Terus yang selanjutnya, jadi saya menyiapkan alat-alat dan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar sesuai dengan materi. Tadi sudah kita singgung sedikit Pak Ian. Apa yang saya katakan tadi, jadi di situ yang harus saya persiapkan pertama alat-alatnya, termasuk media-media tadi itu, yang sudah saya katakan berulang-ulang kali. Karena macam apa yang namanya olahraga itu yang tidak boleh tidak itu sebenarnya fluid Pak ya. Kuncinya apa ya? Kuncinya. Karena semua guru olahraga itu rata-rata di luar kelas. Karena di luar kelas itu
jangkauannya kan luas Pak Ian. Iya betul. Kalau di dalam kelas itu paling lah hanya berapa meter. Ya, terikat ya. Kalau suara kita kecil, Iya. mungkin masih bisa direspon atau didengar anak-anak. Tapi kalau saya di luar, kalau kita tidak punya alat tadi, misalnya fluid, misalnya anak ini waktu kita menyampaikan satu materi, katakanlah di situ dia bergurau sampai lari jauh-jauh misalnya kan. Tapi dengan jangkauan suara kita ini hanya mungkin batasnya 5 meter atau 7 meter. Kalau kita memakai alat tadi fluid, mungkin bisa belasan meter. Nah itu salah satu membangun kita. Nah jadi mungkin kita dengan memberikan fluid, jadi anak dengar. Mungkin kita dengan kode lambaian tangan, nah jadi anak bisa kembali ke tempat pembelajaran yang kita inginkan. Seperti itu Pak Ian, sebagai alat dan medianya tadi. Ya, jadi mungkin hanya itu saja Pak Ian yang bisa saya berikan kepada Pak Ian. Jadi saya juga memohon kepada Pak Ian, kalaupun saya ini kurang, jangan segan-segan memberikan mungkin di situ semacam koreksi, semacam mungkin pembenaran. Karena saya juga manusia biasa. Iya sama Pak, kita sama-sama belajar ini Pak. Ya. Saya juga manusia biasa dan di situ karena kita ini masih sama-sama belajar Pak Ian. Iya betul. Berbagi ilmu. Iya. Saya juga pengen menggali ilmu dengan Pak Ian karena Pak Ian sudah belajar tentang pembelajarannya saat ini yang kurikulum saat ini. Jadi saya juga ingin menggali ilmu dengan Pak Ian. Jadi segala sesuatu yang sudah Pak Ian sampaikan yang sudah pertanyakan kepada saya, mudah-mudahan apa yang Pak Ian inginkan, apa yang Pak Ian mau, itu semuanya bisa tercapai Pak Ian. Amin Pak. Terima kasih Pak Ian. Iya, makasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Demikian tadi percakapan saya Pak Ian sebagai angkatan 10 dengan rekan teman sejawat saya Pak Yusdani SPD. Tadi beliau memberikan pembelajaran di kelas 6 mata pelajaran olahraga. Demikian percakapan saya. Selamat pagi.